Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku kelas 10. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran keanekaragaman hayati. Dikarenakan kita masih belum bisa masuk ke sekolah, jadi Ibu akan menerangkan materi pada sore hari ini melalui video pembelajaran ya. Kemarin pertemuan pertama kita sudah berkenalan, sekaligus Ibu juga sudah memberikan pretest kepada kalian mengenai keanekaragaman hayati. Ada pengertiannya, kemudian tingkat keanekaragaman hayati, kemudian apa itu habitat, dan bagaimana makhluk hidup itu mempunyai ciri khusus dan fungsinya itu untuk apa, kayak gitu ya kemarin soalnya. Nah, Ibu sudah baca semuanya. Rata-rata jawabannya sudah benar, tapi kita akan ulangi lagi supaya kalian lebih tahu tentang apa itu keanekaragaman hayati. Nah, di kelas 10 ini untuk pembelajaran biologi nantinya ada ada 9 bab ya. Untuk semester 1 itu ada keanekaragaman hayati, kemudian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia, virus, bakteri, dan fungi. Itu untuk semester 1. Untuk semester 2 ada enzim dan metabolisme, klasifikasi sel, jaringan, dan organ, bioteknologi dan reproduksi manusia, serta kualitas hidup manusia. Itu semester 2. Yang semester pertama bab satunya mengenai keanekaragaman hayati. Oke, langsung saja. Keanekaragaman hayati itu biasanya kita sebut dengan biodiversitas. Jadi misalnya besok ketemu kata-kata biodiversitas, sudah tahu ya, itu artinya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa? Kemarin kalian juga sudah menjawab ya. Jadi pengertiannya itu adalah kekayaan hidup di bumi. Maksudnya semua yang ada di bumi, meliputi jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan genetika yang ada di dalamnya, serta ekosistem atau lingkungan tempat hidupnya. Jadi semua yang ada di bumi ini termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Atau mikroorganisme itu apa? Mikro itu artinya kecil, organisme makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang kecil bisa kita lihat dengan mata maupun harus dengan bantuan mikroskop, itu mikroorganisme. Nah, tidak hanya makhluk hidupnya saja, tetapi juga dengan lingkungan tempat tinggalnya atau ekosistemnya itu termasuk dalam keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi keanekaragaman hayati itu bisa dikatakan dengan semua yang ada di bumi ini. Itu termasuk dengan keanekaragaman hayati ya. Kemudian tingkatnya. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Dari ketiga tingkatan ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kemarin yang menjawab sudah pada benar ya, tingkatannya ada 3 tingkatan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi satu persatu. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen itu apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu bahwa gen itu merupakan perangkat pembawa sifat makhluk hidup. Maksudnya gimana? Jadi setiap makhluk hidup di bumi ini pasti memiliki perbedaan sifat. Misalnya kita manusia ini punya ciri yang berbeda-beda. Misal ada yang rambutnya lurus, rambutnya ada yang keriting, kulitnya ada yang putih, kulitnya ada yang hitam. Nah,
Seperti itu, yang mengekspresikan di dalam tubuh kita, yang mengatur itu siapa? Nah, gen inilah namanya gen yang membawa sifat makhluk hidup. Nah, sebenarnya gen di dalam tubuh makhluk hidup itu bahan dasar kimianya sama, tetapi susunannya itu berbeda. Nah, susunan inilah yang akan menentukan keanekaragaman gen dalam suatu spesies. Dalam suatu spesies ya, artinya kalau manusia ya perbedaan di antara manusia. Nggak bisa kita dibedakan dengan kucing. Nah, karena kita beda spesies. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi susunan gen dalam suatu spesies. Kita langsung ke contoh aja supaya lebih jelas. Contoh, keanekaragaman gen pada bunga mawar. Nah, di gambar kalian dapat melihat bahwa bunga mawar itu punya warna yang beda-beda. Ada yang merah muda, ada yang orange, ada yang kuning. Kemudian ada yang kalau mekar itu kecil, ada yang besar. Nah, itu merupakan suatu keanekaragaman tingkat gen pada spesies bunga mawar. Jadi satu spesies ya, kita nggak bisa membandingkan bunga mawar dengan bunga matahari itu karena beda spesies. Kalau gen itu masih dalam satu spesies. Kemudian contoh yang kedua pada hewan, contohnya pada keanekaragaman gen ikan koi. Nah, ini di gambar itu dapat kita lihat bahwa di situ semuanya ikan koi, cuma mereka beda coraknya. Ada yang warnanya hitam putih, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya putih aja, ada yang warnanya merah. Nah, itu juga karena ekspresi gen. Karena perbedaan motif itu ekspresi gen, tapi mereka masih dalam satu spesies ikan koi. Seperti itu ya. Sudah paham sepertinya sampai sini ya untuk keanekaragaman tingkat gen. Sekarang kita lanjutkan ke keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Nah, spesies atau jenis itu sama ya. Mereka merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu yang berbeda spesies. Jadi beda spesies. Tetapi masih dalam satu famili atau keluarga. Ingat, masih dalam satu famili atau keluarga. Nah, cirinya dari keanekaragaman hayati tingkat spesies ini adalah mereka itu apabila kawin dengan sesamanya itu dapat menghasilkan keturunan. Ya, jadi walaupun berbeda spesies, tapi masih bisa menghasilkan keturunan karena masih dalam satu keluarga. Nah, contohnya kalau manusia dengan anjing nih misalnya beda spesies, tapi mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu bukan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi harus bisa menghasilkan suatu keturunan. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada kelompok palem-paleman atau dari keluarga dari famili Araceae. Ada aren, ada kelapa, ada pinang. Mereka masih dalam satu keluarga. Cuma mereka tempat tinggalnya mungkin berbeda-beda ya. Kalau kelapa ada yang di pantai, ada yang di dekat sungai, seperti itu. Kalau pinang di tempat kering, aren di pegunungan. Tapi karena mereka masih dalam satu keluarga, jika mereka melakukan reproduksi tentunya mereka akan menghasilkan suatu keturunan. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis pada keluarga Felidae. Felidae itu kucing-kucingan. Ada kucing, ada harimau, ada macan tutul, ada singa. Nah, mereka itu masih dalam satu keluarga kucing-kucingan. Tempat tinggalnya saja mungkin mereka yang berbeda seperti itu. Nah, jadi kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies itu masih dalam satu keluarga dan bisa menghasilkan suatu keturunan yang fertil ya tentunya ya. Kemudian kita ke keanekaragaman selanjutnya yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem itu adalah
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemarin ada ya di soal itu, habitat itu apa? Nah, habitat itu merupakan lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, jadi ketika ada makhluk hidup dan tempat tinggalnya itu saling berinteraksi itu dinamakan ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada lingkungan abiotik. Abiotik itu tidak hidup. Contohnya tanah, udara, dan suhu. Kemudian lingkungan biotik itu merupakan makhluk hidupnya. Nah, ketika dua lingkungan abiotik dan biotik ini menunjukkan adanya interaksi, nah nanti akan mempengaruhi suatu lingkungan di situ. Nanti timbul perbedaan tentunya. Nah, itu disebut keanekaragaman ekosistem. Misalnya, tempat tinggalnya di sungai sama tempat tinggal di daerah daratan. Tentu makhluk hidup yang tinggal di situ berbeda-beda. Mereka menyesuaikan dengan tempat tinggal mereka. Nah, jadilah terbentuk suatu keanekaragaman ya, keanekaragaman ekosistem itu namanya. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih jelas. Nah, di contoh ini ada ekosistem tundra, ekosistem gurun, laut, dan hutan hujan tropis. Kalau tundra itu cirinya lingkungannya ditutupi oleh es. Jadi di situ mungkin minim sekali tumbuhan yang tumbuh. Mungkin hanya ada lumut dan rumput-rumput teki. Kemudian kalau hewannya juga hanya sedikit, misalnya kayak beruang kutub, bison, yang tahan-tahan terhadap suhu ekstrim seperti itu ya tentunya. Untuk yang di gurun karena lingkungannya juga kering, di situ kering, jadi tumbuhannya mungkin hanya ada kaktus dan tumbuhan lain yang bisa bertahan di suhu yang sangat panas. Kemudian kalau di laut, karena lingkungannya itu perairan dan salinitas atau kadar garamnya tinggi, maka yang bisa hidup di tempat itu hanya ikan-ikan, kemudian ada terumbu karang dan alga atau ganggang-ganggang sebagai tumbuhannya. Kemudian kalau di hutan hujan tropis, ini merupakan tingkat keanekaragaman paling tinggi karena banyak sekali tumbuhan dan hewan yang bisa tumbuh di sana ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ketiga tingkat keanekaragaman hayati serta pengertian dari keanekaragaman hayati. Nanti misalnya setelah mendengarkan dan melihat video pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup, kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah menyalin materi tersebut di dalam buku catatan. Nah, di dalam buku catatan kalian masing-masing. Bisa ditambahkan dengan apa yang Ibu sampaikan, catatan tambahannya. Kemudian kerjakan soal-soal yang sudah tertera dari nomor 1 sampai 3. Nomor 1, sebutkan contoh-contoh lain keanekaragaman hayati, baik tingkat gen, spesies atau jenis maupun ekosistem, minimal 3. Sebutkan contoh-contoh lain yang tidak ada di video pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah ekosistem itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, silahkan kalian cari dari berbagai sumber, boleh dari internet maupun dari buku, pengertian atau definisi dari ekosistem alami dan buatan. Kemudian berikan contohnya dari masing-masing ekosistem tersebut. Nah, silahkan tugasnya ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA boleh, ke Google Classroom juga boleh. Kalau WA kirimnya by personal chat ya anak-anak, jangan di grup. Itu saja tugas dari Ibu. Kalian jaga kesehatan di rumah. Semoga kita lekas bisa bertemu ya. Marilah pembelajaran pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Semoga sehat selalu, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.